Malam pertama untuk istri pengganti. Rencana jahat calon mertuaku jelang pernikahanku agar calon suamiku menikah dengan pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Ririn adalah seorang gadis sederhana yang jatuh cinta pada pria idamannya, Raihan, seorang pengusaha muda pewaris perusahaan besar. Hubungan mereka penuh perjuangan karena ibu Raihan, Bu Mirna, tidak pernah merestui hubungan mereka. Di balik sikap ramahnya, ternyata Bu Mirna menyimpan rencana kejam. Ia telah menyiapkan wanita pilihannya sendiri untuk menjadi istri Raihan. Menjelang hari pernikahan, Ririn mulai merasakan keanehan. Undangan pernikahan berubah, gaun pengantin diganti, dan keluarga Raihan perlahan menjauh. Tanpa sepengetahuannya, Bu Mirna diam-diam mengatur agar Ririn disingkirkan dan Nadia, wanita pilihan Bu Mirna, yang akan naik pelaminan. Namun takdir berkata lain. Di malam pertama, Raihan justru memilih kabur dari acara yang telah diatur ibunya demi menemui Ririn dan menikahinya secara diam-diam. Tapi kejutan belum berakhir. Malam pertama mereka berubah menjadi malam penuh ketegangan saat rahasia besar tentang masa lalu Ririn terbongkar, dan rencana jahat Bu Mirna belum sepenuhnya selesai. Akankah cinta Ririn dan Raihan bertahan di tengah konspirasi dan pengkhianatan keluarga? Atau justru Ririn hanyalah istri pengganti sementara yang akan segera dibuang? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Kalau kamu suka cerita penuh konflik keluarga, cinta segitiga, dan rahasia besar di balik pernikahan, cerita ini wajib banget kamu ikuti. Tulis di kolom komentar, tim Ririn kalau kamu dukung perjuangan cintanya. Namaku Ririn Maharani. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dari keluarga sederhana yang lebih mengenal keringat dan perjuangan ketimbang pesta dan kemewahan. Ayahku seorang tukang kayu, ibuku penjahit rumahan. Aku tumbuh dalam kehangatan cinta keluarga, meski seringkali harus menahan lapar demi bisa membayar sekolah. Sejak kecil aku diajarkan untuk tidak mengeluh. Ibuku selalu bilang, perempuan kuat bukan yang tidak pernah menangis, tapi yang tahu kapan harus bangkit. Mungkin itulah yang membuatku tidak pernah benar-benar menyerah. Bahkan ketika hidup terasa begitu kejam. Aku bukan gadis yang istimewa. Wajahku biasa saja. Tapi orang-orang bilang, aku punya mata yang jujur dan senyum yang tulus. Mungkin itulah yang menarik perhatian Raihan Arya Putra, pria tampan, mapan, dan nyaris sempurna yang datang dari dunia yang sangat berbeda dariku. Raihan adalah segalanya yang tak pernah aku bayangkan akan menjadi milikku. Anak dari keluarga pengusaha besar yang berpengaruh, berpendidikan luar negeri, dan selalu tampil memukau. Pertemuan kami seperti mimpi, tak sengaja, tidak terencana, tapi perlahan mengubah hidupku. Kami bertemu di sebuah acara amal yang diadakan oleh tempat kerjaku. Saat itu aku menjadi panitia kecil, dan dia hadir sebagai donatur utama. Ketika matanya menangkap mataku untuk pertama kali, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah-olah waktu berhenti sebentar hanya untuk kami. Mungkin aku naif. Mungkin aku terlalu cepat percaya. Tapi dari semua orang yang pernah hadir dalam hidupku, hanya Raihan yang membuatku merasa dihargai tanpa syarat.
Namun, cinta kami tidak semulus cerita dalam dongeng. Terutama sejak aku mengenal Bu Mirna, ibunya Raihan. Wanita elegan berwajah teduh namun sorot matanya menusuk, seperti sedang menilai-nilai jual seseorang dalam satu tatapan. Sejak awal, aku tahu Bu Mirna tidak menyukaiku. Baginya, aku tidak lebih dari gadis miskin yang berani bermimpi terlalu tinggi. Ia tidak pernah mengucapkan kata kasar, tapi setiap senyumnya seolah menyembunyikan pisau yang siap ditancapkan kapan saja. Tapi aku tetap bertahan. Aku percaya cinta bisa meluluhkan kebencian. Aku percaya bahwa niat baik akan selalu menemukan jalannya. Aku percaya Raihan akan memilihku, bukan ibunya. Namun aku tidak tahu bahwa kepercayaan itu akan segera diuji dengan cara paling kejam yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. 3 minggu menjelang hari pernikahan, segalanya terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru, membayangkan aku akan segera menjadi istri dari pria yang aku cintai, Raihan Arya Putra. Kami sibuk menyiapkan semuanya bersama-sama, dari pemilihan tempat resepsi, undangan, hingga baju pengantin. Walau sesekali kehadiran Bu Mirna terasa menekan, aku tetap berusaha bersikap sopan dan menghormatinya. Tapi perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Semua keputusan pernikahan yang awalnya didiskusikan bersama tiba-tiba berubah. Gaun pengantin yang awalnya aku pilih sendiri, mendadak diganti. Ini gaun dari desainer ternama, Ririn. Bu Mirna yang pilihkan, kata salah satu panitia saat aku bertanya. Gaunnya cantik, tapi terlalu mewah dan mencolok, tak mencerminkan diriku sama sekali. Aku menghubungi Raihan, berharap mendapat penjelasan. Tapi jawabannya menggantung. Aku juga nggak tahu kenapa mama mengubahnya. Aku lagi ada rapat. Sayang, kita bahas nanti, ya. Itu bukan satu-satunya perubahan. Daftar tamu juga diubah sepihak oleh keluarga Raihan. Keluargaku hanya dapat undangan terbatas. Bahkan saudara-saudaraku yang dekat pun tidak diikut sertakan. Saat aku menanyakan hal ini kepada Bu Mirna, dia hanya tersenyum tipis. Ririn, kamu harus mengerti. Kami keluarga terpandang. Ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ini pernikahan sosial yang dilihat banyak mata. Kami harus menjaga nama baik. Kalimat itu menamparku halus. Aku mengangguk, walau hatiku mulai retak. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya tekanan menjelang pernikahan. Mungkin aku terlalu sensitif. Hingga hari itu tiba. Sore menjelang maghrib, aku menerima undangan fisik pernikahan dari keluarga Raihan yang dicetak mewah dengan tinta emas dan ukiran elegan. Tapi saat ku buka, mataku membelalak, tanganku bergetar, hatiku mencelos. Nama mempelai wanita yang tertulis di sana bukan Ririn Maharani, tapi Nadia Az-Zahra. Aku terduduk. Aku baca ulang berkali-kali, tapi nama itu tak pernah berubah. Nadia, wanita cantik berpendidikan, yang sejak awal sering disebut-sebut Bu Mirna sebagai pilihan ideal untuk Raihan. Wanita yang pernah kulihat bersama Bu Mirna saat kami tak sengaja bertemu di butik. Aku tak bisa bernapas. Seketika, seluruh tubuhku dingin. Otakku kosong. Jantungku berdegup terlalu keras. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Aku mencoba menelepon Raihan. Tak diangkat. Sekali, 2 kali, 5 kali. Tak diangkat. Aku mencoba menghubungi asistennya, bahkan security kantor tempat Raihan bekerja. Semua bilang Raihan sedang tidak bisa diganggu.
Saat malam datang dan Raihan tak kunjung menghubungiku balik, aku tahu sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di balik punggungku. Dan aku sadar, aku mungkin bukan lagi calon pengantin wanita. Mungkin aku hanya pengganggu rencana besar keluarga mereka. Atau lebih buruk, istri pengganti sementara yang tidak pernah benar-benar diinginkan. Tapi aku bukan Ririn yang mudah tumbang. Aku akan mencari tahu semuanya. Bahkan jika kebenaran itu menghancurkan hatiku, aku harus tahu siapa yang mengkhianatiku. Pagi harinya aku datang ke rumah Raihan tanpa memberi kabar. Hati ini penuh luka, tapi aku butuh penjelasan. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya, bukan dari undangan yang menusuk hati itu. Gerbang rumah Raihan terbuka seperti biasa. Satpam menyapaku dengan gugup, berbeda dari biasanya. Tapi aku tidak peduli. Langkahku mantap meski lututku terasa lemas. Aku mengetuk pintu utama, dan beberapa menit kemudian, pintu dibuka oleh seorang wanita berpakaian elegan. Dia, Nadia. Wajahnya cantik, tubuh semampai, aroma parfumnya mahal. Senyumnya manis, tapi matanya penuh kemenangan. Seperti sudah tahu siapa aku, dan tahu bahwa kedatanganku hanyalah akhir dari sebuah kekalahan. Ririn, ya? Katanya pelan, suaranya lembut, sopan, tapi jelas menyimpan sindiran. Aku sudah dengar banyak tentang kamu dari Tante Mirna. Aku Nadia. Aku mengatupkan rahang. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Mana Raihan? Tanyaku dingin. Sebelum Nadia menjawab, suara langkah tumit terdengar dari arah tangga. Bu Mirna muncul, lengkap dengan setelan kebaya dan tatapan yang menusuk. Ririn, kamu tidak diundang ke sini. Kamu harusnya tahu batasmu. Aku tak menjawab. Mataku mencari Raihan, tapi tak ada tanda-tanda kehadirannya. Apa maksud semua ini? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar menahan emosi. Kenapa di undangan itu bukan namaku yang tertulis? Apa kalian pikir aku main-main dengan perasaan? Dengan rencana pernikahan ini? Bu Mirna hanya tersenyum tipis. Tatapan kemenangannya menyakitkan. Sayang, kamu terlalu cepat percaya bahwa cinta cukup untuk menyatukan dua dunia yang berbeda. Aku dan Raihan sudah saling mencintai. Jawabku dengan mantap. Cinta. Bu Mirna terkekeh pelan. Raihan bisa mencintaimu, tapi dia tidak bisa menikahimu. Bukan di dunia kami. Kami butuh wanita yang bisa membawa nama keluarga kami, bukan menurunkannya. Aku ingin menampar kata-kata itu, tapi aku tahu, melawan Bu Mirna di rumahnya hanya akan membuatku terlihat kecil. Aku menatap Nadia. Dia masih berdiri di sana, diam, seolah menikmati peran barunya sebagai pengantin yang sah. Raihan tidak tahu tentang ini, kan? Tanyaku tajam. Dia tidak akan setega itu. Mungkin, jawab Nadia sambil menyeringai samar. Tapi kalau dia benar-benar mencintaimu, kenapa dia tidak di sini bersamamu sekarang? Pertanyaan itu menamparku. Telah, di dalam diriku, ada suara kecil yang masih percaya Raihan tidak akan diam saja. Tapi semakin lama dia menghilang, semakin suara itu meredup. Pergilah, Ririn, kata Bu Mirna. Sebelum semuanya menjadi lebih menyakitkan untukmu. Aku tidak menjawab. Aku melangkah pergi, membawa luka yang tak bisa kulukiskan. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak akan menyerah tanpa pertarungan. Jika mereka mengira aku akan menangis dan menghilang, mereka salah besar. Aku bukan gadis yang mudah dipatahkan. Aku akan cari Raihan. Aku akan minta penjelasan darinya. Dan jika semua ini adalah permainan, maka aku akan menjadi pemain yang tak akan mereka lupakan.
Hari itu, setelah semua luka tergores di rumah Raihan, aku pulang ke kontrakan dengan tubuh yang seperti kosong. Tapi bukan berarti aku menyerah. Hati ini masih menyimpan sisa keberanian untuk mencari kebenaran, meski itu akan mengubah segalanya. Malam harinya, akhirnya Raihan menelepon. Suaranya terdengar berat, seolah sedang membawa beban bertonton di atas punggungnya. "Ririn, kita ketemu, ya. Aku tunggu di tempat biasa. Tolong datang." Tanpa pikir panjang, aku langsung meluncur ke sebuah kedai kopi kecil di sudut kota, tempat kami sering bertemu saat masih menjaga cinta ini diam-diam dari sorotan keluarga Raihan. Tempat kenangan, sekaligus saksi cinta kami yang sederhana. Saat aku tiba, Raihan sudah duduk di pojok ruangan. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan senyum tipisnya tak mampu menyembunyikan kegelisahan yang menyelimutinya. Aku duduk, hening. Tak ada kata sapaan. Hanya pandangan tajam yang kutancapkan padanya. "Jelaskan semuanya, Raihan," ucapku akhirnya. "Jangan ada yang kau tutup-tutupi lagi. Aku berhak tahu." Raihan menunduk lama sebelum menjawab. "Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi, Rin. Percayalah. Aku bahkan tidak tahu soal undangan itu sampai kamu kirim fotonya. Semua diatur Mama, termasuk Nadia." Aku menggertakkan gigi, mencoba menahan emosi. "Lalu kenapa kamu diam, Raihan? Kenapa kamu membiarkan semuanya berjalan seolah-olah aku ini hanya bayangan sementara yang bisa dilupakan?" "Karena Mama mengancam, Rin." Raihan mengangkat kepalanya. Matanya merah. Dia ancam akan jatuhkan semua bisnis ayah. Dia punya kuasa atas saham dan perusahaan keluarga. Bahkan, dia punya bukti yang bisa menghancurkan nama baik keluarga kami. Jadi kamu memilih tunduk? Kamu memilih menikah dengan wanita pilihan ibumu daripada berjuang untuk orang yang kamu cintai? Untuk aku. Bukan itu, Rin. Aku cuma..." Dia terdiam. Nafasnya berat. Aku bingung harus bagaimana. Aku takut kehilangan segalanya. Aku kira aku bisa cari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Dan kamu pikir aku bisa digantikan begitu saja? Kamu pikir aku ini hanya opsi cadangan? Raihan menggenggam tanganku. "Kamu gak pernah tergantikan, Rin. Nadia bukan kamu. Aku gak mencintainya. Aku mencintaimu. Hanya kamu." Aku menarik tanganku, menahan air mata yang siap jatuh. "Kalau kamu benar mencintaiku, kamu akan melindungiku, Ray. Bukan malah membiarkan aku disingkirkan dengan cara yang sangat hina." Hening kembali menguasai meja kami. Lalu Raihan bicara lagi, lirih namun tajam. "Aku akan bicarakan ini dengan Mama. Aku nggak bisa nikahi Nadia. Aku akan pertaruhkan segalanya demi kamu, Rin. Tapi tolong, beri aku waktu. Sedikit lagi." Aku menggeleng pelan. "Waktu?" tanyaku getir. "Hari pernikahan tinggal 2 minggu lagi. Ray, kamu pikir waktu bisa menunggu? Atau kamu hanya sedang menenangkanku sementara kamu tetap melangkah menuju altar dengan Nadia di lenganmu?" Raihan tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Aku berdiri. Jantungku sakit, tapi aku harus kuat. "Kalau kamu butuh waktu, silakan. Tapi jangan pernah berpikir aku akan tetap di sini." Dia menunggu, sambil menyaksikan kamu menjadi milik wanita pilihan ibumu. Aku melangkah pergi, tidak menoleh ke belakang. Karena aku tahu, jika cinta itu tak cukup untuk diperjuangkan dengan keberanian, maka aku tidak ingin diperjuangkan sama sekali.
2 hari berlalu sejak pertemuanku dengan Raihan di kedai kopi itu. Sejak malam itu, tak ada lagi pesan, tak ada telepon. Raihan menghilang seperti embun pagi yang menguap di bawah panas tekanan ibunya. Dan aku tidak bisa terus-menerus duduk dalam luka sambil menunggu seseorang yang tidak yakin memilihku. Aku sadar, cinta saja tidak cukup. Tidak jika aku harus terus diinjak-injak martabatnya. Hari ini, aku berdiri di depan cermin. Tatapan mataku tidak lagi sendu. Ini bukan Ririn yang dulu. Bukan lagi gadis yang takut kehilangan cinta. Tapi perempuan yang mulai mencintai dirinya sendiri. Aku mengambil ponsel, membuka folder berisi foto-foto dan chat Raihan denganku. Lalu folder lain, berisi rekaman pembicaraan antara aku dan Bu Mirna diam-diam saat ia menghinaku, menyebut keluargaku tidak selevel dengan mereka, dan menyebutku hanya penghalang masa depan Nadia. Semua itu bukti. Dan aku tahu satu tempat yang bisa membuat bukti-bukti ini bergema. Media sosial. Kalau kalian pikir bisa menginjak harga diriku semudah itu, kalian salah besar. Aku membuat akun baru, menggunakan nama anonim. Lalu mulai menulis. Satu utas panjang tentang bagaimana seorang perempuan dijanjikan pernikahan, dicintai selama bertahun-tahun, hanya untuk digantikan oleh wanita pilihan sang calon mertua menjelang hari bahagianya. Foto-foto, bukti chat, hingga suara Bu Mirna, semuanya ku kemas dengan rapi. Aku tidak menyebut nama secara gamblang, tapi cukup memberi petunjuk agar siapapun yang ingin tahu akan bisa menebaknya. Utas itu viral dalam waktu semalam. Komentar, like, dan pesan masuk membanjiri akun baruku. Kamu kuat banget, Kak. Semoga lelaki kayak Raihan dan ibunya dapat balasan setimpal. Jangan mundur. Lawan mereka. Salah satu pesan masuk membuat jantungku berdebar. Dari akun dengan nama Media Hati Publik. Kami tertarik mengangkat kisahmu ke dalam program sosial realita yang fokus pada kasus perempuan dan ketidakadilan dalam hubungan. Jika kamu bersedia, kami akan menjaga identitasmu dan menyuarakan ceritamu ke lebih banyak orang. Aku butuh beberapa jam untuk mencerna. Tapi akhirnya ku jawab, saya bersedia. Aku ingin Bu Mirna tahu bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa dibuang diam-diam. Aku ingin Nadia tahu bahwa gelar istri yang disiapkan untuknya dibangun di atas reruntuhan hati perempuan lain. Dan aku ingin Raihan tahu bahwa diamnya bukan hanya menyakitiku, tapi juga menghancurkan harga dirinya sendiri. Sementara itu, di sebuah rumah mewah, Bu Mirna memandangi layar ponselnya. Wajahnya tegang. Matanya melotot membaca setiap komentar netizen yang mulai menyebut nama Raihan, bahkan menduga-duga latar keluarga. Nadia berdiri di belakangnya, juga mulai panik. Tante, kita harus lakukan sesuatu. Ini bisa jadi bencana. Bu Mirna menggertakkan gigi. Perempuan itu, Ririn, dia benar-benar berani melawan aku. Dan entah dari mana, Raihan muncul di depan ruang tamu. Wajahnya dingin, matanya menatap ibunya tajam. Mama, cukup. Raihan, kamu tahu ini. Aku tahu semuanya. Aku lihat sendiri utasnya. Dan aku tahu, dia benar. Semuanya benar. Mama hancurkan hidupnya. Dan Mama juga menghancurkan aku. Bu Mirna membeku. Nadia terdiam. Aku akan bicara di depan publik. Aku akan jujur. Dan pernikahan ini tidak akan terjadi. Suasana rumah keluarga Raihan berubah panas. Tidak hanya karena utas viral yang menyudutkan reputasi mereka, tetapi juga karena Raihan, satu-satunya anak lelaki keluarga itu, akhirnya berani melawan untuk pertama kalinya dalam hidupnya.
Bu Mirna menatap Raihan dengan amarah yang nyaris tak bisa dibendung. Kamu gila. Kamu mau mencoreng nama baik keluarga demi perempuan seperti Ririn. Bukan perempuan seperti Ririn, Ma. Tapi perempuan yang seharusnya aku nikahi. Perempuan yang aku cintai dan sudah terlalu lama mama injak-injak harga dirinya. Nadia yang sedari tadi berdiri di samping Bu Mirna kini mulai gelisah. Raihan, kamu jangan terbawa emosi. Kita sudah tinggal beberapa hari lagi menuju pernikahan. Tamu undangan sudah dikirim. Raihan memotongnya tegas. Nadia, ini semua salah. Aku nggak akan lanjutkan pernikahan ini. Dan kamu tahu, dari awal aku nggak pernah cinta kamu. Nafas Nadia tercekat. Bu Mirna menepuk meja. Kalau kamu berani mengacaukan semua ini, Raihan, kamu akan kehilangan semuanya. Rumah ini, perusahaan keluarga, bahkan warisan dari almarhum ayahmu. Mama nggak main-main. Kalau itu harga yang harus aku bayar demi menegakkan kebenaran dan menebus kesalahan, maka aku siap, jawab Raihan mantap. Sementara itu, di kontrakan kecilku, aku menerima pesan dari pihak media yang sudah menayangkan cerita anonimku sebagai konten utama mereka hari ini. Judulnya mencolok. Ditinggal menikah oleh pria yang sudah bertunangan, ketika mertua mengatur takdir cinta anak lelakinya. Siaran itu ramai dibicarakan, hingga akhirnya trending di berbagai platform media sosial. Banyak orang mulai mengirimkan pesan dukungan, bahkan beberapa pengacara dan lembaga perlindungan perempuan menawarkan bantuan hukum jika aku mau membawa kasus ini ke jalur hukum. Aku tak menyangka akan berdiri sejauh ini. Tapi satu hal yang kuyakini, aku sudah tidak sendiri. Hari itu, aku dikejutkan oleh kedatangan Raihan di kontrakanku. Dia berdiri di depan pintu, tanpa penjagaan, tanpa kemewahan, hanya dengan wajah lelah dan mata yang sembab. Aku membuka pintu perlahan. Tak ada sapaan. Tak ada senyum. Boleh aku masuk, Rin? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Dia duduk di kursi kayu yang mulai usang, tapi mungkin hari itu terasa seperti tempat teraman untuknya. Aku sudah batalkan pernikahan itu. Aku tahu, jawabku singkat. Aku tahu aku sudah terlalu banyak salah. Tapi hari ini, aku sudah bicara di depan media. Aku klarifikasi semuanya. Sebut namamu, aku minta maaf, dan aku buka semuanya. Bahwa mama yang mengatur semuanya, dan Nadia tahu. Aku menatapnya dengan tenang, berbeda dengan diriku yang dulu. Kenapa kamu lakukan itu, Raihan? Dia menunduk. Karena aku akhirnya sadar. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan apapun yang mama janjikan. Aku menarik nafas dalam. Sayangnya, kesadaranmu datang terlambat. Raihan terdiam. Aku tahu dia berharap ada kata, tapi, setelah itu. Tapi aku tidak memberikannya. Aku akan tetap pergi. Ray, aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Bukan untukmu, bukan untuk mama kamu, bukan juga untuk Nadia. Tapi untuk aku sendiri. Perempuan yang nyaris kau korbankan hanya karena tidak punya keberanian. Dia mengangguk pelan, menerima kenyataan itu dengan getir. Kalau suatu hari kamu sudah benar-benar pulih, dan kamu masih percaya bahwa cinta itu harus diperjuangkan, aku akan tetap menunggumu, Rin. Di tempat pertama kali kita kenal. Aku tak menjawab, hanya berdiri dan menutup pintu perlahan. Biar waktu yang bicara. Setelah pertemuan terakhirku dengan Raihan, aku memutuskan satu hal. Aku tidak mau lagi menjadi korban dari drama dan keegoisan orang lain. Aku harus bangkit. Untuk diriku sendiri. Pagi itu, aku berjalan menuju kantor kecil tempat aku mulai bekerja sebagai penulis lepas.
Aku menatap layar laptop yang baru saja kuhidupkan. Kata-kata mengalir keluar dari jari-jariku, menulis kisah perjuangan perempuan yang seperti aku, yang tersakiti tapi tetap berani melangkah maju. Aku tak lagi memikirkan Raihan, Bu Mirna, atau Nadia. Aku fokus membangun karir dan kehidupanku sendiri. Namun, dunia tidak selalu memberikan jalan mudah. Beberapa hari setelah pernyataan Raihan di media, Bu Mirna mulai mengambil langkah licik untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Dia menghubungi beberapa wartawan untuk membuat cerita yang menguntungkan dirinya dan Nadia, menyebarkan berita bahwa aku yang mengada-ada dan berusaha memprovokasi Raihan. Aku menerima kabar itu dengan tenang. Aku tahu kebenaran ada di pihakku. Dan kini aku tidak sendirian. Banyak wanita yang mengirimkan kisah mereka dan menawarkan dukungan untuk kampanye sosial yang sedang kujalankan. Sementara itu, Raihan mulai terlihat berubah. Dia berhenti dari pekerjaan keluarga sementara waktu, mengikuti konseling agar bisa memperbaiki dirinya. Aku mendengar kabar itu dari seorang teman dekatnya. Di sisi lain, Nadia yang sebelumnya terlihat angkuh dan percaya diri, mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tahu bahwa posisi dia sebagai calon istri Raihan kini diragukan publik, dia semakin sering menghubungi Bu Mirna, memohon agar tetap memperjuangkan pernikahan mereka. Namun Bu Mirna terlihat dingin dan mulai menjauh dari Nadia. Ada kesan bahwa rencana Bu Mirna mulai retak. Aku duduk di sebuah kafe kecil, menatap secangkir kopi. Dalam hatiku, aku berbisik, ini baru permulaan. Aku akan buktikan bahwa seorang Ririn bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku, kekuatan yang bukan dari orang lain, tapi dari dalam hatiku sendiri. Di balik semua itu, Raihan mengirim sebuah pesan pendek. Ririn, aku tahu ini sulit. Tapi aku berjanji akan menjadi pria yang layak untukmu, kapanpun kau siap. Aku membalas dengan satu kata, tunggu. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan besar dalam hidupku. Perlahan, namaku mulai dikenal sebagai sosok wanita yang berani melawan ketidakadilan. Cerita dan perjuanganku tersebar di media sosial, dan menjadi inspirasi banyak perempuan yang sedang terpuruk. Di sisi lain, Raihan menjalani proses panjang untuk memperbaiki dirinya. Aku tahu, perubahan itu tidak mudah untuknya. Berbagai tekanan dari keluarganya, dari Bu Mirna dan juga Nadia, terus datang menghantui langkahnya. Suatu sore, Raihan mengajakku bertemu di sebuah taman kota yang sepi, tempat pertama kali kami benar-benar berbicara dari hati ke hati. Dia datang dengan raut wajah yang lebih dewasa, tidak seperti pria yang pernah aku kenal dulu. Ririn, aku tahu aku banyak salah. Aku juga tahu bahwa aku tidak bisa menuntutmu untuk segera percaya atau memaafkanku. Tapi aku ingin kau tahu, aku sudah memilih jalan ini, jalan yang benar-benar untuk kita berdua, tanpa ada yang mengatur dari belakang. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari apakah ada sisa cinta yang masih tersisa di antara kami. Raihan, aku juga berubah. Aku tidak lagi sama seperti dulu yang mudah terluka dan pasrah. Aku akan melangkah sesuai apa yang aku inginkan. Kalau memang jalan kita masih bisa bersama, aku ingin kita bangun dengan jujur dan tanpa paksaan. Dia tersenyum pelan, dan aku bisa merasakan ada harapan yang baru terbit di antara kami. Namun, semua itu belum selesai. Kabar bahwa Bu Mirna dan Nadia merancang rencana baru untuk menjatuhkan aku kembali berhembus kencang. Beberapa kali aku menerima pesan ancaman dan intimidasi halus dari orang-orang tak dikenal yang diduga suruhan mereka. Aku sadar, perjuangan ini tidak akan mudah. Tapi kali ini aku tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang aku dan Raihan, kataku dalam hati.
Ini tentang membuktikan bahwa aku, Ririn, bisa berdiri lebih kuat dari segala tekanan. Saat malam menjelang, aku menatap langit dari jendela kontrakanku, berharap esok membawa kejutan yang lebih baik. Suasana di sekitar kami semakin memanas. Setelah pertemuan di taman, aku dan Raihan sepakat untuk menjalani hubungan perlahan, tanpa tekanan, dan dengan komitmen membangun kepercayaan yang selama ini rapuh. Namun, ancaman dari Bu Mirna dan Nadia tidak berhenti. Mereka berdua semakin licik, menyusup ke lingkungan kerjaku dan mencoba mempengaruhi beberapa rekan agar menjauhiku. Tak hanya itu, mereka juga mulai mengirim pesan-pesan intimidasi lewat akun anonim yang membuatku terguncang. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan materi untuk kampanye sosialku, sebuah paket tanpa alamat pengirim tiba di kontrakanku. Di dalamnya ada foto-foto lama aku dan Raihan yang berhasil mereka dapatkan secara rahasia, disertai pesan bernada ancaman agar aku segera menyerah. Aku terdiam lama. Namun, aku tahu aku tidak boleh menyerah. Raihan datang tepat saat aku menatap foto-foto itu dengan wajah lelah. Ririn, aku tahu Mama dan Nadia sudah melewati batas. Aku akan jaga kamu, apapun yang terjadi. Aku menggenggam tangannya erat. Kita harus lebih kuat. Raihan, ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang harga diri dan masa depan kita. Di sisi lain, Bu Mirna semakin gelisah karena rencananya yang selama ini tertutup mulai terkuak di lingkaran keluarga dan publik. Nadia pun mulai merasa tertekan, kadang terlihat menangis diam-diam di kamarnya. Suatu malam, aku mendapat kabar dari teman dekat Raihan bahwa Bu Mirna sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Aku tahu, aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dengan tekad kuat, aku mulai menguatkan diri dan memperkuat jaringan dukungan. Banyak wanita yang ikut bersamaku, menentang segala bentuk penindasan dan manipulasi. Raihan pun menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia mulai berani melawan ibunya, bahkan secara terbuka membela aku dan membatalkan semua rencana yang merugikan kami berdua. Mama harus tahu, aku sudah memilih. Aku memilih Ririn, tegas Raihan suatu sore saat kami duduk bersama. Aku tersenyum, merasakan kehangatan dan harapan yang perlahan tumbuh kembali. Namun, kami tahu ini bukan akhir dari perjuangan kami. Pertarungan melawan Bu Mirna dan Nadia masih panjang. Hari yang sudah lama kutunggu akhirnya datang. Pertemuan keluarga besar, yang semula diagendakan untuk membahas persiapan pernikahan Raihan dan Nadia, berubah menjadi panggung konfrontasi yang menentukan. Aku berdiri di ruang tamu rumah Bu Mirna. Rasa gugup bercampur tegang mengalir deras. Raihan sudah di sisiku, memberi semangat lewat genggaman tangannya yang kuat dan hangat. Bu Mirna duduk di kursi paling depan, wajahnya dingin dan penuh kebencian yang tak bisa disembunyikan. Di sebelahnya, Nadia dengan senyum penuh kepura-puraan, seolah yakin semua rencananya berjalan mulus. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai bicara dengan suara yang tegas. Bu Mirna, Raihan, dan Nadia, aku datang bukan hanya sebagai calon istri Raihan, tapi juga sebagai wanita yang berani berdiri untuk kebenaran. Semua yang kalian lakukan selama ini sudah aku terima. Tapi hari ini aku ingin bicara dari hati ke hati, tanpa tipu daya. Bu Mirna membalas dengan suara dingin. Ririn, kau pikir aku tidak tahu siapa kau sebenarnya? Aku yang memilih Nadia karena dia lebih pantas untuk Raihan dan keluarga kami. Aku menatap langsung ke matanya. Mungkin Nadia memang pilihan ibu, tapi Raihan punya hak memilih hidupnya sendiri. Aku di sini bukan karena paksaan, tapi karena cinta yang tulus. Raihan kemudian berdiri, suaranya tegas. Mama, aku sudah cukup lama merasa tertekan. Aku bukan boneka yang bisa dipindah-pindahkan.
Aku memilih Ririn karena aku percaya padanya. Aku ingin membangun masa depan dengan dia, bukan dengan Nadia. Nadia yang mulai kehilangan pijakan, mencoba membela diri. Raihan, kau pasti menyesal nanti. Aku bisa buat hidupmu lebih mudah. Namun, aku memotong dengan senyum dingin. Lebih mudah? Hidup tanpa kejujuran dan kebahagiaan itu bukan hidup, Nadia. Suasana semakin panas. Namun aku merasa lega. Semua kebohongan dan rencana jahat akhirnya terungkap di hadapan mereka. Bu Mirna terlihat terpukul tapi keras kepala. Sementara Nadia mulai menangis, menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Raihan menggenggam tanganku, berkata, "Ririn, terima kasih sudah kuat. Kita akan mulai lembaran baru bersama." Aku mengangguk, hati penuh harapan. Meskipun perjalanan kami masih panjang, tapi hari ini adalah titik awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah konfrontasi yang penuh ketegangan di rumah Bu Mirna, aku dan Raihan memutuskan untuk memulai lembaran baru. Tak lagi ada bayang-bayang masa lalu yang membebani. Kami berdua bertekad membangun hubungan berdasarkan kejujuran dan saling percaya. Hari-hari awal kami dipenuhi dengan berbagai tantangan. Bu Mirna masih mencoba mengintervensi, meski dengan cara yang lebih halus. Nadia pun perlahan mulai menjauh, menyadari bahwa Raihan sudah memilih jalannya sendiri. Aku dan Raihan sering berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang impian yang ingin kami capai bersama. Raihan menunjukkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi, lelaki yang lembut, perhatian, dan sangat berusaha untuk menjadi suami yang terbaik. Suatu sore, saat kami duduk di teras rumah kontrakanku, Raihan memegang tanganku dengan erat. "Ririn, terima kasih sudah bertahan dan percaya padaku. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu, melindungimu dari segala badai." Aku tersenyum, hati terasa hangat. "Aku juga akan selalu mendukungmu, Raihan. Kita jalani semuanya bersama." Namun, hidup tak selalu mulus. Suatu hari, aku menerima telepon dari teman lama yang membawa kabar buruk. Ternyata, ada pihak yang masih berusaha menyebarkan fitnah tentangku, berusaha memisahkan kami dengan cara-cara licik. Aku merasa lelah, tapi aku tahu menyerah bukan pilihan. Bersama Raihan, aku memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Kami mulai merencanakan langkah untuk membuktikan siapa aku sebenarnya dan menghentikan semua intrik yang beredar. Bu Mirna pun perlahan mulai menyadari bahwa keinginannya untuk mengatur hidup Raihan tidak akan berhasil. Dia mulai membuka hati dan menerima kenyataan. Sementara itu, Nadia memilih untuk pergi jauh, meninggalkan semua rencana dan ambisinya yang gagal. Aku dan Raihan semakin dekat, membangun rumah tangga kecil kami dengan penuh cinta dan pengertian. Malam pertama kami sebagai suami istri resmi menjadi momen yang penuh kehangatan, bukan karena tekanan atau paksaan, tapi karena rasa cinta dan rasa hormat yang tulus. Hari-hari berat telah kami lalui bersama. Kini, aku yakin bahwa masa depan kami akan cerah selama kami tetap bersatu. Setelah resmi menikah, aku dan Raihan merasa seperti memulai hidup baru yang penuh harapan. Rumah kecil kami yang sederhana menjadi saksi bisu dari perjuangan dan cinta kami yang perlahan tumbuh. Namun, kebahagiaan itu ternyata membawa ujian baru. Lingkungan sekitar mulai memberikan perhatian lebih. Beberapa teman dan kolega bertanya-tanya tentang latar belakangku. Ada pula yang menyebarkan gosip lama yang ingin menjatuhkan nama baikku. Raihan berusaha melindungi aku dari gosip itu, tapi aku tahu aku harus kuat dan berdiri sendiri. Aku mulai fokus pada pekerjaanku dan kegiatan sosial yang aku cintai, berusaha menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang bisa dijatuhkan dengan kata-kata kosong. Di sisi lain, Bu Mirna yang dulu keras kepala, kini perlahan berubah.
Ia datang mengunjungi kami tanpa pemberitahuan, membawa sikap yang lebih terbuka dan menahan diri. Aku dan Reyhan menyambut kedatangannya dengan sikap hangat, berharap hubungan kami dengan ibu mertuaku bisa diperbaiki. Namun, Nadia masih muncul sesekali, mencoba menggoda Reyhan dengan cara-cara halus. Tapi Reyhan dengan tegas menolaknya, menunjukkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Suatu hari, aku menerima kejutan tak terduga. Reyhan mengajakku pergi ke tempat yang dulu kami kunjungi saat pacaran, sebagai tanda penguat cinta kami. Di sana, dia berlutut dan berkata, "Ririn, aku ingin kita menjalani hidup ini tanpa ada lagi rahasia dan kebohongan. Aku mencintaimu dan hanya kamu yang ingin kujalani hidup bersamamu." Aku terharu, memeluknya erat. "Aku juga mencintaimu, Reyhan. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku yakin kita bisa hadapi apapun yang datang." Kebahagiaan sederhana itu menjadi penguat kami dalam menjalani hari-hari ke depan. Meskipun ujian dan cobaan selalu datang, aku yakin dengan cinta dan kepercayaan, kami bisa melewatinya bersama. Setelah momen indah itu, aku dan Reyhan semakin yakin menjalani hidup bersama. Namun, seperti kata pepatah, masa lalu selalu punya cara untuk datang kembali. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal berisi foto-foto lama dan sebuah peringatan. "Jangan kira kau bisa menutupi semuanya, Ririn. Kebenaran akan terungkap." Hatiku berdebar, takut tapi juga penasaran. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Aku berusaha menyimpan rasa gelisah itu, tapi Reyhan yang melihat perubahan ekspresiku bertanya, "Ririn, ada apa? Kau terlihat berbeda." Aku memilih jujur. "Reyhan, aku dapat pesan aneh. Sepertinya ada seseorang yang mencoba mengganggu kita." Reyhan menghela napas panjang. Mungkin ini ulah Nadia atau orang-orang yang masih tidak setuju dengan hubungan kita. Kami sepakat untuk tetap tenang dan tidak gegabah. Namun aku tahu, bayang-bayang masa lalu belum benar-benar pergi. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa diawasi. Kadang ada sosok yang tampak mengikuti dari kejauhan, atau telepon tak dikenal yang hanya berdering tanpa suara. Aku bercerita pada Reyhan, dan dia berjanji akan melindungi aku dengan segala cara. Suatu malam, saat kami sedang bersiap tidur, terdengar ketukan keras di pintu. Reyhan membuka dan menemukan seorang pria asing yang menyerahkan sebuah amplop. Reyhan membaca isinya dengan seksama. Wajahnya berubah serius. Ternyata amplop itu berisi dokumen dan foto yang bisa merusak reputasi keluarganya jika tersebar. Aku merasa sedih sekaligus marah. Mengapa masa lalu harus terus menjadi ancaman? Tapi Reyhan menggenggam tanganku. "Kita akan hadapi semuanya bersama, Ririn. Jangan takut." Aku tersenyum dan menguatkan diri. Cinta kami memang diuji, tapi aku yakin selama kami saling percaya, tak ada yang bisa memisahkan. Keesokan paginya, Reyhan dan aku duduk di ruang tamu sambil menatap dokumen yang diterimanya malam tadi. Foto-foto itu memperlihatkan pertemuan Reyhan dengan seseorang yang tampak mencurigakan, serta beberapa surat dan catatan yang belum bisa kami mengerti sepenuhnya. Reyhan menggelengkan kepala. Ini jelas diatur oleh seseorang yang ingin menjatuhkan keluargaku, atau mungkin aku. Aku mengangguk, berusaha tenang meski hatiku berdebar. Kita harus mencari tahu siapa pria yang menyerahkan amplop ini kemarin malam. Tak lama kemudian, Reyhan menghubungi seseorang yang bisa dipercaya, seorang detektif pribadi yang selama ini sering membantu keluarganya menjaga keamanan. Beberapa jam kemudian, kami mendapatkan kabar bahwa pria misterius itu adalah seorang mantan karyawan keluarga Reyhan yang dipecat dengan cara tidak baik.
Pria itu menyimpan dendam dan kini mencoba membalas dengan cara kotor. Namun yang membuat aku terkejut adalah ada dugaan kalau Nadia terlibat dalam rencana ini. Dia mungkin menggunakan pria itu untuk mengganggu pernikahan kami. Raihan tampak marah dan kecewa, tapi aku mencoba menenangkannya. Raihan, jangan biarkan ini memecah belah kita. Kita harus hadapi semuanya bersama. Kami pun mulai menyusun strategi untuk menghadapi serangan ini. Raihan bertekad membersihkan nama keluarganya dan melindungiku dari segala intrik. Sementara itu, aku juga semakin dekat dengan Bu Mirna, yang mulai menunjukkan sikap lebih terbuka dan mulai menyadari bahwa aku bukan musuh. Namun, setiap langkah kami selalu diawasi oleh Nadia yang semakin frustrasi karena usahanya gagal. Hari-hari kami menjadi penuh waspada, namun aku percaya, selama kami berdua tetap bersatu, tidak ada yang tidak mungkin kami lewati. Setelah menerima informasi dari detektif pribadi, Raihan dan aku semakin yakin untuk bergerak bersama mengungkap siapa dalang di balik segala masalah ini. Kami tahu langkah ini berisiko, tapi kami tak bisa terus diam dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Suatu sore, aku menemani Raihan ke sebuah kafe yang sepi. Kami menunggu pria misterius yang disebut detektif itu sebagai kaki tangan Nadia. Raihan bertekad untuk menghadapi dan menaklukkan ancaman yang mengintai keluarganya. Tak lama kemudian, seorang pria dengan wajah kusut dan tatapan licik datang menghampiri kami. Raihan menatap tajam dan berkata, "Kau sudah cukup membuat masalah. Sekarang, katakan siapa yang menyuruhmu." Pria itu menggeleng, tampak takut tapi berusaha tegar. "Aku hanya diperintah. Kalau aku buka, aku juga yang rugi." Aku meraih tangan Raihan, mencoba menenangkannya. "Kita bisa selesaikan ini dengan baik, tapi kau harus jujur." Setelah beberapa saat, pria itu akhirnya membuka mulutnya. Ternyata, Nadia yang menjadi otak di balik semua intrik ini. Dia merasa cemburu dan marah karena Raihan memilihku sebagai istrinya, bukan dirinya. Lebih parah lagi, pria itu mengaku sering mengirim pesan ancaman dan memata-matai kami atas perintah Nadia. Mendengar itu, aku merasa campuran antara sedih dan marah. Sedih karena ternyata calon mertuaku, Bu Mirna, memang benar-benar ingin menjodohkan Raihan dengan Nadia. Marah karena mereka rela menyakiti aku dan Raihan demi ego mereka sendiri. Raihan menggenggam tanganku erat, penuh tekad. "Ririn, aku janji akan melindungi kau dan mengakhiri semua ini. Kita hadapi mereka bersama." Aku tersenyum penuh keyakinan. Aku juga takkan menyerah. Raihan, kita berdua kuat. Sejak hari itu, kami mulai menyusun rencana untuk membuka semua kebohongan Nadia dan Bu Mirna. Aku yakin, kebenaran akan terungkap dan cinta kami akan menang. Setelah mendapatkan pengakuan dari pria kaki tangan Nadia, aku dan Raihan tidak ingin membuang waktu. Kami tahu lawan kami sangat licik dan berbahaya, tapi kami juga percaya dengan kekuatan cinta dan kejujuran. Kami mulai mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan pengakuan pria itu. Raihan menggunakan jaringan bisnis keluarganya untuk mengakses rekaman dan dokumen yang mungkin bisa membuka rencana jahat Bu Mirna dan Nadia. Sementara aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang Nadia, apa motivasinya, kelemahan, dan siapa saja yang mungkin membantunya. Aku menyadari bahwa Nadia tidak hanya dendam karena kehilangan Raihan, tapi juga merasa dirinya paling layak jadi istri Raihan karena kedekatannya dengan keluarga Raihan sejak lama. Dengan bukti dan informasi di tangan, aku dan Raihan merancang sebuah strategi untuk menghadapinya langsung. Kami berencana menghadirkan semua fakta di hadapan Bu Mirna dan keluarga besar Raihan dalam sebuah pertemuan keluarga yang akan menentukan masa depan kami. Namun, aku tak bisa menahan rasa cemas. Apakah rencana kami akan berhasil?
Atau justru membuat situasi semakin rumit? Raihan menggenggam tanganku, meyakinkanku. Ririn, kita sudah jauh berjalan. Kita tidak boleh mundur sekarang. Aku ingin kau tahu, aku mencintaimu dan aku percaya kita bisa melewati ini bersama. Aku membalas genggamannya dengan senyuman penuh harap. Aku juga mencintaimu, Raihan. Apapun yang terjadi, aku di sini untuk kita. Kami pun bersiap menghadapi babak baru dalam perjalanan hidup kami, melawan rencana jahat calon mertua dan wanita yang pernah menjadi teman tapi kini jadi musuh. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Kami, aku, Raihan, dan beberapa orang terpercaya dari keluarganya, berdiri di ruang tamu besar rumah Bu Mirna, tempat di mana pertemuan keluarga besar akan digelar. Bu Mirna terlihat angkuh dan penuh percaya diri, seperti biasa. Nadia juga hadir, dengan senyum tipis yang penuh arti, seolah sudah siap menang dalam permainan ini. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri dan menyiapkan mental. Raihan menggenggam tanganku erat, memberi kekuatan. Saat semua duduk, Raihan memulai pembicaraan dengan suara tegas. Ibu, dan semua yang hadir di sini, aku ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah aku ketahui tentang rencana jahat yang mengancam pernikahan kami. Aku melihat mata Bu Mirna membulat. Nadia tampak mulai gelisah. Raihan membuka amplop berisi bukti-bukti yang kami kumpulkan. Foto, rekaman suara, dan pesan-pesan ancaman dari kaki tangan Nadia. Salah satu rekaman memperdengarkan suara Nadia yang merencanakan berbagai cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Suasana berubah tegang. Bu Mirna yang biasanya sangat dominan terlihat mulai kehilangan pijakan. Nadia diam membisu. Wajahnya memucat. Aku memberanikan diri berbicara. Bu Mirna, aku datang bukan untuk merebut apapun, tapi untuk membangun keluarga bersama Raihan. Jika cinta dan kejujuran jadi dasar, aku yakin kita bisa saling menerima. Bu Mirna menatapku tajam. Ririn, aku tidak percaya mudah seperti itu. Tapi aku juga tak ingin keluargaku hancur karena permusuhan. Raihan menambahkan, ini saatnya kita mulai membuka lembaran baru, dengan saling percaya dan menghormati. Semua mata tertuju pada Bu Mirna dan Nadia. Terjadi keheningan yang lama. Akhirnya, Bu Mirna menghela napas panjang dan berkata, baiklah, kita akan coba beri kesempatan pada Ririn dan Raihan. Tapi ingat, ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang harus kalian buktikan. Aku dan Raihan saling tersenyum, lega sekaligus bersemangat. Pertemuan ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru perjuangan cinta kami. Setelah pertemuan yang menentukan itu, suasana di keluarga besar Raihan mulai berubah sedikit demi sedikit. Meski masih ada rasa was-was dan keraguan, aku bertekad membuktikan bahwa aku layak menjadi istri Raihan. Hari-hari kami dipenuhi dengan usaha membangun hubungan yang harmonis, terutama dengan Bu Mirna. Aku tahu betul bahwa ibu mertua adalah kunci utama agar pernikahan kami bisa diterima sepenuhnya oleh keluarga Raihan. Raihan selalu menjadi pendukungku. Dia tak pernah ragu membelaku di depan keluarga dan berusaha menjaga agar aku tak merasa tersisih. Suatu sore, aku mengunjungi rumah Bu Mirna untuk mengobrol secara pribadi. Dengan suara lembut aku berkata, Bu Mirna, aku paham perasaan ibu. Aku juga ingin keluarga ini bahagia. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan diriku. Bu Mirna menatapku lama, kemudian berkata, Ririn, ini bukan soal mudah atau tidak. Tapi aku lihat kau memang berusaha. Itu yang penting. Aku tersenyum lega. Perlahan, pintu hati Bu Mirna mulai terbuka. Walau aku tahu perjalanan kami masih panjang. Namun, di balik itu semua,
Aku tahu Nadia belum menyerah. Dia masih terus mencoba mempengaruhi keluarga agar menjauhi aku dan Raihan. Aku harus lebih kuat dan lebih pintar untuk menghadapi segala rintangan ini demi masa depan kami berdua. Raihan memelukku dan berbisik, "Kita hadapi semuanya bersama, Ririn. Aku tak akan biarkan apapun merenggutmu dariku." Aku membalas dengan penuh keyakinan, "Aku percaya padamu, Raihan. Kita pasti bisa." Perjalanan kami baru saja dimulai, dan aku yakin dengan cinta dan kesetiaan, kami mampu melewati semuanya. Meski Bu Mirna mulai membuka hati, Nadia tak pernah berhenti mengintai celah untuk menjatuhkan aku dan Raihan. Hari demi hari, dia semakin licik. Aku mendengar kabar dari salah satu teman dekat Raihan bahwa Nadia mulai menyebarkan gosip buruk tentangku ke lingkungan sosial Raihan. Tujuannya jelas, memecah belah keluarga dan membuat Raihan ragu padaku. Aku dan Raihan segera berdiskusi untuk menyusun strategi menghadapi serangan itu. "Kita harus tetap tenang, Ririn. Jangan sampai dia berhasil mengaduk-aduk suasana," kata Raihan tegas. Aku mengangguk, walau hati terasa berat. Namun aku tahu menyerah bukan pilihan. Aku pun mulai aktif memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kami, terutama keluarga Raihan yang lain. Aku juga memutuskan untuk membuktikan diriku lewat sikap dan tindakan, bukan kata-kata. Di sisi lain, aku berusaha mengumpulkan bukti-bukti terkait gosip yang disebarkan Nadia. Aku ingin sekali menunjukkan kebenaran kepada semua orang. Pertarungan tak terlihat ini semakin membuat aku dan Raihan makin solid. Kami tahu, hanya dengan saling percaya dan kerjasama, kami bisa melawan rencana jahat Nadia. Suatu malam, Raihan menggenggam tanganku dan berkata, "Ririn, apapun yang terjadi, aku di sini. Kita akan lalui ini bersama." Aku menatapnya dengan penuh semangat. "Aku percaya kita bisa menang, Raihan, untuk masa depan kita." Tantangan semakin berat, tapi aku yakin cinta kami lebih kuat dari segala rintangan. Seiring waktu berjalan, usaha kami membuahkan hasil. Bukti-bukti yang aku kumpulkan tentang kedok Nadia dan niat jahat Bu Mirna mulai membuka mata banyak orang di keluarga Raihan. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang diinisiasi oleh Raihan, aku dan Raihan memperlihatkan semua bukti tersebut dengan tegas dan tanpa rasa takut. Bu Mirna dan Nadia pun terpojok, tak bisa lagi menutupi kebohongan dan tipu daya mereka. Bu Mirna akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf, sementara Nadia terdiam pasrah. Raihan memegang tanganku dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Ririn, kau adalah istriku yang sah, dan aku mencintaimu sepenuh hati. Kita akan membangun hidup baru yang penuh kebahagiaan bersama." Dengan dukungan keluarga yang mulai berdamai dan saling menerima, aku dan Raihan mulai menjalani hari-hari kami dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Kami merencanakan bulan madu sederhana namun bermakna, jauh dari intrik dan drama masa lalu. Raihan menjadi suami yang penuh perhatian dan sayang, sementara aku pun berusaha jadi istri yang setia dan mendukung. Setiap malam, aku merasa bersyukur bisa melewati masa-masa sulit bersama pria yang aku cintai. Waktu berlalu, dan kehidupan kami semakin harmonis. Aku dan Raihan pun mulai membicarakan rencana membangun keluarga kecil kami sendiri. Bu Mirna yang dulu penuh curiga kini sudah berubah menjadi ibu mertua yang hangat dan pengertian. Nadia memilih untuk pergi meninggalkan kota, membuka lembaran baru tanpa harus membawa dendam. Aku menatap Raihan dengan penuh cinta. "Terima kasih sudah percaya dan memilih aku, Raihan." Raihan tersenyum. "Terima kasih juga sudah setia dan berjuang bersama. Kita jalani hidup ini bersama, Ririn. Aku tahu, apapun yang terjadi, selama kami bersama,
kami bisa menghadapi dunia. Akhir cerita.